Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan saya Naracan sebagai pengisi suara episode 114 TSK 112. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia menganggap tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tiba-tiba dilanda rasa menyesal kabur dari penjagaan ketat yang disediakan tuan suaminya. Tuan suaminya? Ya, ia harus menghubungi tuan suaminya dan meminta pertolongan. Ponsel, mana ponsel? Ia kembali teringat akan kenyataan bahwa ia sengaja meninggalkan ponsel agar tak dilacak. Mari, ia harus segera pergi. Namun saat ia berbalik pintu, sudah dikunci dari luar. Oh, sungguh ia menutupi sifatnya yang mudah percaya akan jebakan si wanita tadi. Jika sudah begini, ia tak bisa lari dan meminta pertolongan. Jalan satu-satunya adalah melawan pria tua itu. Meski seumur-umur hanya bisa menurut dan pasrah, tapi kali ini tidak lagi. Ia sudah lelah dan muak. Alicia, panggilan diri dari belakang membuat Alicia mematung. Alicia, bego Alicia dalam hati mendengar namanya disebut oleh pria tua itu untuk pertama kalinya. Ia masih bergeming di tempatnya, memegang handil pintu yang terkunci. Kemarilah nak, suara lembut kembali terdengar membuat jantung Alicia kian berdegup tak karuan. Nak, ulang Alicia dalam hati, namun kali ini ia seolah terhipnotis dan berbalik ke arah pria tua yang berdiri dari duduknya. Di depannya lagi seorang pria setengah tua menatap Alicia tak berkedip. Kemari, ulang pria tua itu membuat langkah Alicia perlahan melangkah menuju meja kedua pria tua itu. Duduk nak, pria tua itu bahkan menarik kursi untuk Alicia duduki. Nak, Alicia memejamkan mata merekam baik-baik ucapan pria tua itu untuk kedua kalinya. Memang dirinya nak selama hidupnya. Ini putri ketiga saya, namanya Alicia Adara Dinata. Ucap pria tua itu yang ternyata adalah Dinata, memperkenalkan Alicia pada pria berumur sekitar 40 tahun di depannya. Arham Orlando. Arham menjulurkan tangan ke depan, tapi kembali tarik saat ada respon dari gadis cantik yang mencuri perhatiannya sejak Alicia datang. Dara, sebut Arham dalam hati. Ia tersenyum tipis menelisik gadis di depannya yang mengingatkannya dengan seseorang berharga di masa mudanya. Sedang Alicia menatap Dinata dan Arham bergantian. Yang tadi sempat tersentuh kala ayahnya untuk pertama kali menyebut namanya, selama hidupnya juga memanggil dirinya dengan sebutan nak, yang sekali dulu Alicia hentikan, tapi semua kini terlambat bagi Alicia. Ia mengangkat kepalanya menantang. Ia tahu betul kemana arah maksud dan tujuan Dinata sekarang. Ia sudah hafal tabiat busuk sang pria tua yang telah membuatnya lahir di dunia, tapi tak pernah menganggapnya ada, apalagi kalau bukan menjualnya ke pria berduit. Meski kali ini Dinata memanggil namanya, bahkan menyebut anak, tapi Alicia tak pernah pasrah lagi akan keinginan Dinata. Dinata berdaham untuk menghalau rasa tak enaknya. Alicia dengar, ia akan menikahimu, membuatmu bahagia dan membawa pergi dari sini. Ucap Dinata menatap Alicia dengan wajah memohon. Alicia mendengus dengan menyeringnya dan melarikan tatapannya ke samping, menatap meja-meja yang harusnya dipenuhi pengunjung hotel untuk menikmati sajian hidangan, tapi sekarang hanya dirinya dan dua pria tua di depannya. Yang Alicia yakini, tempat ini sudah disewa khusus untuk menjebaknya. Sepertinya Dinata terlalu lihai mencari mangsa, karena hanya orang terlampau kaya yang bisa menyewa tempat yang harusnya dihuni banyak pengunjung ini. Dan saya yakin Dinata tak akan mampu menyewa ini. Tolong aku pergi. Kemana? Tidak cukupkah sekarang saya menghilang dari keluarga tercinta Anda? Tanya Alicia santai. Ada rasa sedih yang tergambar di raut wajahnya. Meski jauh di dalam hatinya, rasa sesak timbul tenggelam dalam sana menghadapi kepecundangan Dinata. Berusaha ia menyesali terlahir dari seorang macam Dinata? Persetan dengan dosa. Yang jelas Alicia sungguh sangat menyesal telah terlahir dengan darah Dinata yang mengalir di tubuhnya. Nak, dengar ayah. Ayah, potong Alicia dengan terkekeh. Saya lupa jika saya punya ayah. Oh tidak, lebih tepatnya saya tidak pantas memiliki ayah kan? Lanjut Alicia yang berhasil membuat Dinata bungkam seketika. Anak Arab sepertiku tak pantas dipanggil anak oleh Anda Tuan Dinata yang terhormat. Lanjut Alicia bertubi-tubi membuat Dinata tercubit. Kamu bukan anak haram, dari Dinata. Oh ya, tapi sekarang saya tidak mengetahui siapa ayah dan ibu saya. Bukankah mereka membuangku karena saya anak haram? Tanya Alicia menantang. Cukup Alicia, tetap Dinata dengan mengepalkan tangannya. Matanya memerah berakhir akan perkataan Alicia. Kamu hanya perlu ikuti perintah ayah, menikah dengannya dan bahagia.
Lanjut Dinata memohon. Apa Anda lupa jika saya ini perempuan bersuami, Tuan? Lalas Alicia geram. Ayah tahu, karena semua terjadi karena ayah. Tapi kamu tidak bahagia, makanya mencarikanmu pria yang bisa membuatmu bahagia hingga tua. Tuan tahu apa soal kebahagiaanku? Tanya Alicia menatap kesal Dinata. Kamu tidak bahagia dengan Tuan Daniel. Ia kejam. Ia bisa menghancurkanmu bak menginjak seekor semut. Istri Dinata. Sama seperti yang dialami kakakmu Mauren. Lanjut Dinata melirih. Alicia ingin mengelak, tapi hanya menahan ludah karena menyadari kenyataan tentang hubungannya dengan tuan suaminya, Daniel. Lelaki yang tak berperasaan seperti itu hanya memanfaatkan tubuhmu, dan jika sudah bosan, ia akan membuangmu bak sampah. Lanjut Dinata mencoba mempengaruhi Alicia. Ups, Alicia menutup mulutnya, karena tawanya hampir meledak. Membuangku bak sampah. Tanya Alicia yang diakhiri tawa karena tak bisa lagi mengontrol dirinya. Ia tertawa tapi butiran bening menetes dari kedua kelopak matanya yang tiba-tiba meluap. Arham yang sedari tadi menonton merasa sesak melihat tawa menyesakkan gadis cantik di hadapannya. Gadis ini menderita selama hidupnya, pikir Arham. Perlu saya ingatkan, jika Tuan lupa, saya sedari lahir sudah mengalami yang namanya dibuang bak sampah oleh orang yang membuat saya lahir ke dunia. Tidak tak mengherankan jika seumur hidup saya tak seorang pun yang menghargai. Perjelas Alicia dengan kalimat penuh penekanan. Ia sekali menepis kasar air mata yang kurang ajarnya hadir meski tak diinginkannya. Alicia bukan begitu, Nang. Pembelaan bernada lirih dari mulut Dinata terpotong kala teriakan Alicia menggelegar di seluruh ruangan. Jangan memanggilku Nak, saya jijik. Kilatan amarah jelas tergambar di mata gadis yang selama 20 tahun hidupnya hanya selalu memancarkan kepatuhan dan kepasrahan. Tapi kali ini tidak ada lagi tatapan ketakutan. Arham tak lagi bisa berdiam diri. Kepalan tangannya dari tadi ia sembunyikan di balik meja makin mengeras mendengar keluh kesah Alicia yang tak lain adalah keponakannya. Ya, Arham Orlando adalah adik dari Adara Orlando, ibu kandung dari Alicia, Adara Dinata. Sayang, Arham berdiri dan mendekap keponakannya, yang ternyata sudah 5 bulan ini ia pantau dari jauh, namun sulit diraihnya karena seorang Dalil Prasetyo. Dalil menendang mendapat perlakuan Arham yang tiba-tiba, tapi kenapa ia merasa nyaman di dekat pria asing yang baru pertama kali ia temui? Dinata yang masih merasakan sesak luar biasa dalam dadanya karena mendapat penolakan dari putri bungsunya terkejut dengan reaksi Arham. Tapi, seperti detiknya, ia senyum senang. Semoga saja Arham dapat meluluhkan hati Alicia agar Alicia bersedia menikah dengan Arham. Ya, Dinata tak tahu menahu siapa Arham. Yang ia tahu Arham adalah pengusaha sukses dari Taiwan yang bertemu dengannya beberapa hari lalu karena ingin mencari pendamping yang siap dibawanya ke Taiwan. Dinata tak tahu jika Arham hanya memanfaatkannya untuk menemui keponakan yang terpisah sejak lahir itu. Brak! Pintu restoran terbuka paksa dan muncul seorang pria tampan yang memancarkan sinyal kehancuran bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Tangannya mengeras, kepala tangannya di situ tubuhnya sudah siap melayang di wajah orang yang sedang berani menyentuh miliknya, istrinya, Alicia. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.